أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu azim. Para bapak dan ibu segenap jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan dan anugerah yang sudah kita rasakan bersama dalam kehidupan ini. Saudara sekalian rahmati Allah, mungkin kita pernah membaca sekelompok orang-orang miskin menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka khawatir akan kehabisan kesempatan mencari pahala, sebab pahala itu sudah banyak diborong oleh orang-orang kaya, sehingga Nabi SAW menganjurkan kalau tidak bisa bersodakoh yang banyak seperti orang-orang kaya, sehingga orang miskin itu ada iri dan menghadap kepada Nabi karena pahala diborong oleh orang-orang kaya. Lalu kata Nabi, perbanyaklah kalian berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kata orang-orang miskin itu, namun ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya juga berzikir seperti yang engkau sebutkan. Kata Rasulullah, itulah karunia Allah. Siapa saja bisa melaksanakan dan mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Saudara sekalian rahmati Allah, ini kan orang khawatir kehabisan kesempatan untuk mencari pahala. Bahkan ada sekelompok dari kaum wanita yang diwakili oleh Asma binti Abu Bakar Siddiq, itu juga khawatir amalnya juga kalah dengan kaum laki-laki. Dia perwakilan kaum perempuan yang mengatakan, ya Rasulullah, enak sekali bagi kaum laki-laki, mereka bisa mengumpulkan amaliyah dan pahala yang besar, bisa ikut mengantarkan jenazah ke kubur yang pahalanya sangat besar, dan ikut berjihad di jalan Allah dengan senjata mereka. Sementara kami, kata para wanita itu,
hanya di rumah mengurusi keluarga suami dan anak-anak kami. Kata Rasulullah, kau lihat wanita ini adalah wanita penduduk surga, menginginkan kesetaraan di dalam amal dan mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Ini kalau kita sebut sekarang ini seperti emansipasi, ingin kesetaraan dengan kaum laki-laki. Namun ini di dalam model dan bentuk mencari pahala dan kebaikan. Ini ingin sama dengan kaum laki-laki di dalam amal dan memperoleh pahala yang banyak. Bukan seperti emansipasi yang sekarang kadang menyalahi kodrat, ingin seperti kaum laki-laki dalam bidang apa saja. Kita lihat di keseharian itu, ada enggak wanita yang seperti laki-laki dia supir taksi? Ada ya. Kalau laki-laki dia bisa bekerja tambal ban, perempuan ada tambal ban di daerah Tapak Siring. Ada kaum laki-laki yang membawa seperti kendaraan eskavator itu, perempuan juga bisa, ada ya. Bahkan ada sepak bola laki-laki, perempuan juga ikut kesetaraan, emansipasi ya. Terus ikut klub menjadi kesebelasan sepak bola tapi kaum perempuan. Ngurusin didelok apa ya. Kaum wanita sepak bola itu yang dilihat apanya ya. Namun yang tidak bisa ditiru oleh kaum wanita, kalau meniru laki-laki jadi supir truk tidak pakai baju, kalungan anduk, nggak bisa ditiru sama perempuan. Jadi kalau zaman Rasulullah SAW itu hanya mereka khawatir tidak bisa berperan serta seperti kaum laki-laki yang banyak amal solehnya. Nabi berkata, jihadmu itu kaum perempuan itu di rumah suami dan mendidik anak-anaknya, itu termasuk jihad yang besar, nilainya seperti kaum laki-laki memanggul senjata di medan perang ya. Nilainya sangat besar, oleh Allah didudukkan dengan semestinya. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat mengharukan sekali jika kita membaca kisah-kisah para sahabat yang sepertinya protes kepada Nabi SAW, bukan karena khawatir tidak dapat atau tidak mendapatkan bagian hasil, tapi khawatir tidak dapat bagian peran dalam kehidupan di dunia. Kalau mereka ini di zaman sekarang termasuk makhluk yang langka, takut tidak dapat peran serta ya. Bukan sekedar nggak takut dapat bagian atau hasil, tapi takut tidak bisa berperan serta. Makhluk kayak gini sekarang adalah langka. Jadi mereka, saudara sekalian, kalau kita membaca sirah para sahabat Rasulullah SAW, itu pada level keyakinan mereka bahwa kemuliaan itu dengan memberi, bukan menerima. Nah, itulah keindahan itu ada pada berbagi, bukan menguasai ya. Kita jengah kalau kita dapati orang itu tidak malu untuk berdusta. Berdusta apa? Memalsukan status dan menurunkan daftar penghasilan demi untuk mendapatkan jatah. Seolah hidup ini sudah hebat sekali kalau sudah mendapatkannya. Andai kata dia tahu justru ini adalah merendahkan derajatnya. Sebab Nabi itu berkata, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas yang suka berbagi dan memberi itu lebih mulia dari tangan yang di bawah ya.
dari tangan yang di bawah. Jadi menerima dan meminta. Maka sekarang dagelannya dibalik. Jadi kalau mau menerima atau minta, diambil dari atas supaya derajatnya mulia. Jadi ngambilnya dari atas, bukan dari menada di bawah, ngambil dari atas. Insyaallah sampai digitukan ya. Saudara sekalian rahmati Allah, apalagi yang sekarang orang-orang miskin pun termanjakan. Kenapa? Dapat minta-minta. Kalau di zaman Rasulullah itu orang-orangnya itu jadi sudah level pada tingkat keyakinan, kemuliaan itu pada berbagi dan memberi. Rata-rata seperti itu. Nah, saudara sekalian, bisakah kita semua mendidik diri kita sebagai orang-orang muslim yang memiliki semangat untuk berkontribusi? Kontribusi amal ini tidak mesti seragam atau sama, dan kontribusi ini tidak menunggu saat muslim itu menjadi orang kaya, sebab tiap kita semua saudara sekalian pastilah memiliki sesuatu yang bisa kita sumbangkan. Kalau dalam pepatah Arab, likulli syai'in maziyah, tiap sesuatu itu memiliki keutamaan. Jadi orang bisa berkontribusi sebagai muslim, mungkin tenaganya, waktunya, pikirannya, jiwa dan raganya, bahkan hartanya. Nah, kepedulian ini cukup ya. Tadi kalau sudah ada rasa di dalam hati, ada care, kepedulian terhadap sesamanya, itu sudah cukup menjadi keyakinan di dalam hatinya. Nah, ini pemahaman bahwa kemuliaan itu ada pada amal, bukan pada apa yang diraih. Nah, jadi sekecil apapun kontribusi yang diberikan untuk sebuah kerjasama, maka itu adalah pahala dan kemuliaan yang sama insyaallah. Saudara sekalian rahmati Allah, di dalam kisah perang Uhud itu para pemanah yang jumlahnya sekitar 50 orang di sebuah bukit yang sekarang disebut Bukit Romat itu dipimpin oleh komandannya Abdullah bin Rawahah ya. Para pemanah ini, kalau mereka ini khawatir tidak mendapatkan harta rampasan, karena Nabi SAW itu berpesan, jangan kamu turun dari bukit ini, lindungi punggung-punggung kami di bawah ketika kami berperang. Itu pesan Rasulullah, kecuali kamu turun ada komando langsung dariku, kata Rasulullah. Rupanya Nabi dan sahabat di bawah itu sedang bertempur dan hampir mengalami kemenangan di perang Uhud itu. Setelah musuh lari kocar-kacir, banyak meninggalkan harta benda, itu harta rampasan perang itu dipungut oleh para sahabat yang kala itu sesudah bertempur. Yang di atas Bukit Romat ini 50 orang pemanah yang Nabi berpesan jangan kamu turun sebelum ada komando langsung dariku. Rupanya takut tidak kebagian jatah. Ini orang yang sudah ditarbiyah Rasulullah, takut nggak dapat jatah, turun akhirnya untuk ikut memungut harta rampasan perang, sehingga di bukit ini tidak ada penjagaan. Sudah dicegah oleh Abdullah bin Rawahah, tapi tidak bisa. Mereka turun semua, tidak disiplin ya. Ini termasuk bermaksiat kepada Rasulullah SAW, sehingga pada perang Uhud itu malaikat tidak diturunkan Allah untuk membantu kaum muslimin seperti dalam perang Badar itu diturunkan malaikat, tapi perang Uhud tidak. Saudara sekalian rahmati Allah, sampai Nabi kemudian itu dilempar batu oleh Ibnu Qami'ah, seorang kafir itu, sampai teropong perangnya itu pecah, serpihannya itu menancap ke pipi Rasulullah SAW. Nabi jatuh pingsan tapi tidak mati saat itu. Kisah ketidakdisiplinan ini berujung pada kekalahan yang menyakitkan hati. Saudara sekalian rahmati Allah, nah ini mereka takut tidak dapat jatah sehingga turun dari Bukit Romat itu.
dalam sisi yang lain ada kesedihan-kesedihan para sahabat itu yang tidak sanggup berkontribusi ketika terjadi perang Tabuk, di mana saat itu masa paceklik, ya, masa yang susah itu sampai menuju Tabuk, perbatasan antara Syria dengan Madinah. Itu 10 orang sahabat naik, ya, onta satu bergantian sampai menuju Tabuk. Ada yang tidak dapat kendaraan, ini khawatir, sedih, takut tidak bisa berkontribusi kepada Islam, ya. Sampai ini sisi lain kesedihan sahabat tidak sanggup berkontribusi. Disebutkan di dalam Quran surah Taubah ayat 92 ini, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw a'yunahum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Dan tiada berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi kendaraan, lalu kamu, Rasulullah berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedang mereka bercucuran air mata karena kesedihan lantaran mereka tidak memiliki apa saja yang bisa disumbangkan. Nah, ini sedih kalau nggak bisa berkontribusi, tidak bisa ikut perang menuju Tabuk, ya. Jadi ini sudah menjadi kewajiban bagi tiap muslim untuk menumbuhkan semangat berkontribusi, ya. Demi apa? Demi berlangsungnya dakwah dan izzul Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan seluruh kaum muslimin. Kontribusi ini di dalam bahasa Arab disebut al-ata. Ada ulama menyebutkan al-ata ini al-ata'an an-nafsi, ya. Kontribusi jiwa, diri ini, ya, digadaikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting dalam hal ini komitmen untuk berkorban. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini al-ata' an-nafsi, ya. Kontribusi jiwa kita sebagai kaum muslimin. Allah mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi wa dzalika fawzul azim. Surah Taubah ayat 111. Kata Allah, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa mereka dan harta mereka, bahwa mereka akan dibalas dengan surga. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh dan dibunuh, dan itu adalah pahala janji Allah yang benar, janji Allah yang benar yang disebutkan dalam kitab Taurat, Injil dan Quran. Wa man aufa bi ahdihi minallah. Siapakah yang lebih memenuhi janjinya daripada Allah Subhanahu wa taala? Saudara sekalian, di dalam ayat ini juga dalam ayat yang lain Allah sering menggunakan bahasa transaksional. Ya, kita perhatikan dalam Quran itu banyak sekali Allah meminjam. Itu bentuk kata-kata transaksional, ya. Transaksi perdagangan. Jadi Allah meminjam, Allah berdagang, Allah jual beli, ya. Seperti dalam ayat ini, innallaha ashtara, sesungguhnya Allah itu membeli dari orang-orang mukmin jiwa. Nah, disebutkan jiwa lalu harta mereka. Ini hukum terjadi bila ada transaksi itu. Jadi hukum bila terjadi transaksi barang sepenuhnya itu menjadi hak pembeli. Si penjual tidak bisa
tidak punya hak untuk meminta kembali. Di dalam ayat ini saudara sekalian, yang terlibat di dalam transaksi ini adalah pertama, Allah sebagai pembeli. Yang kedua, mukmin, orang-orang beriman sebagai penjual. Jiwa dan harta mereka ini, harta orang-orang beriman dan jiwanya ini sebagai komoditinya. Maka saudara sekalian, ketika seorang itu mengaku beriman, lalu jiwa dan hartanya sepenuhnya itu dijual kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini tidak dilakukan, berarti keimanan ini mengalami masalah yang serius. Saudara sekalian, di dalam ayat ini kata-kata anfus itu jiwa kalian, anfusakum, oleh Allah Subhanahu wa taala lebih didahulukan daripada amwal, harta benda. Ini maksudnya apa? Ini adalah bicara komitmen dari umat Islam, dan ini bicara loyalitas, setia terhadap Allah dan Rasulnya, dan ini berbicara kesanggupan kaum muslimin untuk berkontribusi, yaitu didahulukan adalah jiwanya, digadaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang di semua ayat yang banyak tentang jihad itu banyak didahului kata-kata bi amwalikum wa anfusikum. Kalau ayat At-Taubah tadi yang kita bahas ayat 111 itu didahulukan anfus, yaitu jiwa kalian. Sementara di dalam ayat yang lain itu didahulukan amwal daripada anfus. Saudara sekalian, ini adalah kontribusi jiwa sebagai mukmin demi kelangsungan hidup dan kejayaan kaum muslimin, ya, di dalam berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, yang kedua kata ulama, kontribusi itu adalah al-ata al-fikri, kontribusi sumbangan kita dengan pemikiran. Jadi sebetulnya peradaban Islam ini harus dibangun, yaitu di atas kedalaman-kedalaman iman pada Allah dan ilmu pengetahuan. Tanpa keduanya ini, iman dan ilmu pengetahuan, saudara sekalian, akan Islam ini kehilangan ruhnya, bahkan hilang dinamika dan perkembangannya. Islam akan menjadi cumut, mandek dan stagnan bila tidak ada ruh keimanan dan ilmu pengetahuan. Nah, ini saudara sekalian, jadi dibutuhkan orang-orang yang memiliki kualitas intelektual yang mumpuni di bidangnya, terus juga dalam rangka membangun peradaban Islam. Jadi ini adalah kontribusi di dalam Islam, yaitu dengan apa? Banyak pemikiran yang manfaat untuk kepentingan agama Allah. Jangan sampai terbalik, pemikirannya justru destruktif, merusak Islam. Banyak sekali model-model kayak yang kata Nabi itu afatud dini talatah, yang merusak agama itu ada 3. Pertama adalah mujtahidun jahil. Orang itu berusaha berijtihad tapi dia bodoh di bidang syariat. Menginginkan supaya haji itu tidak berdesakan, banyak yang mati seperti di terowongan Mina dulu. Lalu punya pikiran bahwa haji itu supaya diadakan itu setahun 10 kali supaya terbagi. Nah, ini kan pemikiran konyol, itu tidak ada kontribusi yang baik kepada Islam, justru merusak. Jadi kalau wukuf ya 10 kali dalam setahun supaya tidak berdesak-desakan. Nah, ini mujtahidun jahil ini, ya. Yang kedua, faqihun fajir, orang ahli fikih tapi dia durhaka pada Allah. Ini merusak agama. Kemudian kata Nabi, jadi mujtahidun jahil, terus orang ahli fikih tapi durhaka.
Lalu yang ketiga adalah imamun jair, pemimpin tapi dia zalim. Nah, ini merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Entah ini haji itu gagal, ya sebabnya apa wallahu alam, entah kurang lobbynya, belum apa-apa sudah diputuskan batal. Nah, ini bisa merusak Islam, merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terjadi kalau di dunia ini rukun Islam itu ada 5, Indonesia ya rukun Islamnya cuma 4, nggak pakai haji ya, insyaallah ya. Entah alasannya apa saja. Ini pemikiran yang naif. Nah, dibutuhkan ini orang memiliki kualitas intelektual yang mumpuni dalam rangka untuk membangun peradaban Islam. Dan ini juga menumbuhkan semangat untuk bertolabul ilmi, menggunakan akal kita ini. Mulai kita dalam buayan seorang ibu, ya, kata Nabi, utlubul ilma, ya, minal mahdi ilal lahad, tuntutlah ilmu pengetahuan mulai dari gendongan ibu sampai ke liang lahat. Sudah sekalian, ini menumbuhkan semangat, sekali lagi semangat tolabul ilm, menggunakan akalnya, sehingga sampai tua pun kalau akal ini tidak digunakan itu akan stagnan dan mandek, orang menjadi pikun. Sehingga bawalah orang-orang tua kita ke satu majelis ilmu supaya dia tidak melamun sendirian, itu merusak akalnya. Harus dibawa ke majelis taklim, ya, tetap menuntut ilmu. Sebab umat Islam ini adalah selalu menggunakan akal sehatnya supaya tetap fresh. Jadi kalau orang itu dibiarkan tidak berpikir, tidak menggunakan akalnya, itu akan mandek, menjadi jumut, sehingga dia cepat menjadi pikun. Jadi saudara sekalian rahmatullah, berpikir bukan kepikiran, ya. Jadi ini termasuk riyadhah. Riyadhah apa? Riyadhah badan, olahraga. Ada riyadhah hati. Ini supaya berpikir positif, selalu bersyukur pada Allah, dia akan bahagia, ya, akan sehat hidupnya. Terus riyadhah akal. Riyadhah akal itu bukan skak, bukan, ya. Katanya sport otak, enggak itu, ya. Tapi menuntut ilmu ini terus sampai kita sudah tua tetap hadir di majelis taklim. Nah, saudara sekalian, tidak boleh sepi untuk mendayagunakan akal pemikiran yang insya Allah akan melahirkan sebuah sakofah intelektualitas dan hadoroh, itu peradaban Islam. Makanya oleh Allah, orang itu kalau dia iman, memiliki ilmu pengetahuan, maka ditinggikan derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat bila orang itu beriman dan memiliki ilmu. Sampai ayat ini, Mujadilah ayat 11, itu ditaruh. Saya masih ingat waktu lulus sekolah madrasah ibtidaiyah, di ijazah ditulis itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ijazah ada tulisannya itu, ya. Sekarang kan tidak ada model-model seperti itu. Sudah sekali rahmati Allah. Kemudian kontribusi kata ulama kepada Islam ini al-ata' al-mali, yaitu kontribusi materi. Jadi setiap seruan jihad di jalan Allah selalu menyertakan perintah untuk berkontribusi secara materi. Ya, di dalam Quran itu, ya, di dalam Quran surah As-Saff yang tadi insya Allah dibacakan oleh imam kita, ya, itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan pada kalian satu tijarah, perdagangan atau perniagaan yang bisa menyelamatkan kamu dari adab api neraka, yaitu tu'minuna billah wa rasulih, kamu beriman pada Allah dan Rasulnya,
wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu berjihad di jalan Allah dengan bi amwalikum, ini dengan harta kalian, wa anfusikum, dan diri kalian, dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu itu mengetahui. Dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 11. Ini bukti ya, berdaya guna secara materi, jadi kaya, jadi berdaya guna secara materi itu penting. Makanya kata seorang ulama, umat Islam itu harus kaya, karena untuk apa? Iqamatuddin bil mal, tegaknya agama itu ya dengan harta. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting. Makanya himbauan seorang ulama, orang Islam harus kaya. Coba kita lihat di dalam ayat Quran. Kalau seorang itu ingin memerdekakan budak, tidak bisa kecuali dia harus punya harta kekayaan. Itu dalam Quran tuh banyak disebutkan ya. Disuruh memerdekakan budak. Terus bila seorang suami istri itu dia berjima di siang bulan Ramadan, dia apa? Membebaskan budak, dan itu perlu harta benda ya. Jadi harus kaya. Ketika orang Islam itu sudah sampai kadar nisab yang harus dikeluarkan untuk zakat mal, nah ini hanya orang-orang kaya saja yang bisa. Jadi saudara sekalian, sekali lagi, jadi bukti berdaya guna secara materi itu penting sekali. Bukan kita berbangga-bangga, atau kalau tidak mau dibilang sebagai orang sombong, bukan ya. Ini untuk apa? Untuk memaksimalkan di dalam berkontribusi dalam perjuangan untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak menunjukkan kepada kita betapa perjuangan mereka itu mengorbankan harta bendanya, dan dalam jumlah yang tiada taranya. Seperti Abu Bakar Siddiq, dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hada mali kulluh, ini hartaku semuanya. Jadi Rasulullah sampai berkata, ya Abu Bakar, kalau kau serahkan hartamu semuanya untuk kepentingan agama Allah dan untuk keluargamu, itu apa? Kata Abu Bakar, taraktu lahumullah wa rasulah, aku tinggalkan mereka itu jaminannya Allah dan Rasulnya. Tapi semenjak Abu Bakar memberikan seluruh hartanya, tetapi tidak jatuh miskin, malah katanya bal yazdad, malah Abu Bakar itu semakin kaya ya. Itu keyakinan itu ya. Dan orang seluruh makhluk Allah ini yang terbaik itu adalah Rasulullah SAW, setelah itu adalah Abu Bakar Siddiq ya. Yakin, makanya disebut Siddiq itu yakin ada balasan dari Allah baik dunia ataupun kehidupan akhirat. Lalu juga Umar bin Khattab itu memberikan separuh dari hartanya. Utsman bin Affan, seorang menantu Rasulullah dan sahabat yang kaya, di masa paceklik, masa zamannya Khalifah Umar bin Khattab, dia berkontribusi memberikan gandum karena banyak orang kelaparan dan paceklik itu 1000 onta. Jadi gandumnya itu ditaruh di atas punggung onta. 1000 onta, 1000 ekor onta. Mungkin kalau kita ekornya aja ya. Ini betul-betul 1000 ekor onta ya. Dengan yang apa di atas onta itu gandumnya ya. Kontribusi adalah Utsman bin Affan. Nah, perjuangan yang hidup ini untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala, jadi bukan hanya semangat dan juga semangat di dalam kontribusi pemikiran, tapi juga didukung oleh materi yang kuat. Ini insya Allah bisa mengimbangi musuh-musuh yang sering punya sarana yang lengkap.
Ya ini mengimbanginya ya. Jadi musuh-musuh Allah itu juga menggunakan harta kekayaannya untuk membela agamanya sendiri. Kita juga demikian ya, saling berkontribusi untuk kepentingan dan kejayaan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata ulama yang terakhir adalah kontribusi kita al-ata al-fanni ya, al-ata fanni, yaitu apa? Kontribusi pada berbagai bidang keterampilan. Ini anugerah yang mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghargai karena ini bisa menghantarkan ke jalan Allah yang baik. Makanya Allah mengatakan kul kullu ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Surat Isra ayat 84. Sampaikan wahai Muhammad SAW, tiap orang itu bekerja ala syakilatih, menurut keadaannya masing-masing, menurut skillnya, menurut keterampilannya. Dan Allah Tuhan kalian lebih tahu siapa yang lebih mendapatkan hidayah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna lain keterampilan ini, tiap umat Islam memiliki spesialisasi, dan ini termasuk ada lahan garapan yang dibutuhkan oleh kader-kader Islam yang di berbagai skill dan keterampilan. Jadi harus memang di petak-petak. Mungkin untuk Islam ada orang-orang yang ahli tafsir Quran, orang-orang yang ahli hadis. Di bidang perekonomian ada ekonomi Islam yang bisa menjauhkan umat ini dari riba. Karena saudara sekalian, memang belum ada fakultas ekonomi jurusan barokah, itu belum ada ya. Yang fakultas hukum jurusan adil itu belum ada ya, belum ada. Jadi mestinya skillnya diarahkan ke sana. Jangan kemudian tiba-tiba ada seorang doktor di bidang matematika, dia tertarik Islam, hijrah, terus jadi guru ngaji. Ya, dia belum bisa baca Quran, tapi kepinginnya itu membela Islam sampai ngajari ngaji loh. Walaupun ngajar Iqra itu ada pelatihannya, nggak sembarang, nanti rusak semua bacaan Quran. Ya, ada kan? Ahli matematika sudah apa katanya? Buku-buku matematika itu disingkirkan semua, terus jadi ustadz, jadi dai. Ya boleh saja kalau mumpuni ilmunya, ya. Kalau nggak bisa baca Quran terus ingin berkontribusi ngajari anak-anak kita ngaji, sementara dia nggak bisa baca Quran, rusak semua ya. Ini bukan bidangnya akhirnya. Yang politisi hendaklah membela Islam karena skill Anda di situ. Jadi politisi, politik Islam itu yang ada di lembaga negara ya, di DPR, MPR, amalan Anda itu bukan baca Yasin ping telu tiap malam Jumat, tapi membela ulama yang didolimi, itu mestinya ya. Itu skillnya masing-masing. Jadi ini membutuhkan kader dari berbagai macam latar belakang, punya skill dan keterampilan serta ilmu yang memadai. Mudah-mudahan ini bahasan kita tentang meningkatkan, menumbuhkan semangat kontribusi terhadap tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.